lagi mau berangkat. Iya. Lu bisa gua aja. Iya, maksudnya. Dulu. Belakang aja dulu. Belakang dulu. Yang di bawah yang siap. Terus yang dengan panjang kadang-kadang. Cosi bang, ini silakan dari Mada. Silakan, selamat datang. Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Kamu nanti deh. Sejarah. Jas merah. Jangan lupakan sejarah. Sini aja, ngobrol sini aja. Ini apa Bibi? Ini kalau acara di mana begini? Teratur dan tidak teratur. Acara dan perayaan ulang tahun. Dewan Penasihat Profesor Indah, Bapak Anton, maaf, saya nggak terlalu serius sebetulnya. Saya belajar politik, tertarik masuk politik karena beliau. Makanya perjuangan kami kenapa ternamakan Jakarta Baru, karena dulu kami mengimpikan Indonesia Baru. Kami yakin kalau ada Jakarta Baru, tentu ada Indonesia Baru. Nah itu yang ada di dalam pikiran saya. Banyak orang mengkritik saya, kenapa kamu bilang Indonesia Baru? Karena saya mau masuk politik karena tidak tawarkan sesuatu yang berbeda. Politik akal sehat, politik yang tidak membagikan uang, walaupun dulu di awal-awal. Tapi bagi saya berhasil melakukan ideologi Partai Pelindung Indonesia Baru. Jadi ketika orang minta kaos, minta uang, saya tolak mentah-mentah. Waktu itu saya lagi berpikir Partai PIB gagal sebagian karena ikut Partai PIB ini setengah-setengah ikutnya itu loh. Takut. Jadi ada perasaan kita yakinin ibarat apa ya? Saya sudah baca satu cerita. Lagi musim kemarau yang panjang, lalu seluruh kampung putuskan akan doa bersama untuk hujan. Ternyata semua orang ahli agama, tokoh agama datang doa-doa, hanya anak kecil bawa payung kira-kira itu. Ditanya kenapa bawa payung? Kan pada doa mau hujan. Kalau hujan bagaimana di tengah lapangan? Nah saya merasa kadang-kadang kita seperti itu. Kita yakin ada Indonesia Baru, yakin cara kita, tapi kita di tengah jalan tidak yakin. Lalu kita ikut cara orang berpolitik. Nah saya karena saking bodohnya gitu ya, karena dia datang ke Belitung minta kaos presiden gitu kan. Gimana Pak? Jangan kasih, jangan kebiasaan. Lalu saya bilang tidak ada baju kaos. Wah kira-kira gitu kan. Ini ketua partai nih. Lalu begitu pulang, semua yang di atas truk keluarkan kartu anggota. Ini balikin. Mau buka partai nggak bermodal nih, kartu balikin. Wah, saya kaget juga dibalikin kartu anggota. Tapi Perhimpunan Indonesia Baru. Di Belitung orang-orang PIB itu partai ikut Basuki. Juga, tapi karena ketua partai dapat kursi sisa. Wah, bang. Bagaimana? Lagi cerita loh. Jadi yang terjadi waktu 92 suara saya sebetulnya hanya kursi sisa. Jadi apa 1000 lebih, duduklah saya jadi anggota DPRD.
Tapi disitulah permainan Indonesia baru dimulai. Nah, nanti saya akan cerita kenapa saya ingin cerita ini di hadapan Imada. Lalu saya jadilah pada DPRD. Saya sempat mau berhenti sebetulnya. Untuk apa meneruskan? Hanya saya sendiri di dalam. Tapi Pak Kiai selalu bilang, inilah Indonesia baru, berdiri sendiri. Sendiri pun kita berdiri. Kan selalu gitu doktrin beliau kan. Dan Pak Kiai bersendiri pun harus tahan katanya. Ya sudah, ya tahan saja kan. Istri saya yang tidak tahan kalau pulang ke kampung. Ini orang gendeng. Ini berapa uangnya? Mungkin bisa 500 juta kata beliau. Katakan tidak ada telepon, masih datang. Ada error nggak Pak? Ada, 3 mau tahu laku apa tidak, kira-kira gitu. Nyalon kan jadi bupati. Apa kampanye? Karena kampanye jalan kampanye nggak sanggup bayarin orang naik truk. Kalah lah, tidak jadi gubernur di Babel. Nah, sejak itu saya diangkat jadi sekjen, saya berhenti. Lalu saya bikin LSM. LSM saya itu CDT. CDT itu singkatan dari Cipri Biro sebetulnya. Kalau kita SMS itu rapat di CDT. Karena saya beli cdt.org, sudah ada Center for Demokrasi dan Teknologi. Akhirnya LSM saya punya website, saya tambahkan CDT 31. Nah sekarang teman saya Tenggono bikin restoran Thailand di CDT 31 supaya kita kumpul bisa mengenang masa kita di sana. Jadilah saya CDT 31. Waktu bubaran yang ikut saya sampai hari ini ada si Sakti, anak-anak War Room. Si Davi sempat ikut, kalau Davi ditarik jadi One Team Press. Yang ikut saya itu Sakti sampai hari ini. Suka duka, gajinya nggak cukup, makannya nggak jelas, kita jalankan. Tapi tujuan kami apa? Kita turun. Kan itu sebetulnya. Kita pengen kan berkumpulnya kan gitu. Kita bikin ormas. Dan orang dagang itu maunya aman-aman semua. Urusan besar jadikan kecil, urusan kecil jadikan satu musuh kebanyakan. Nah ini dari kecil nih. Di doktrin, main politik ini banyak musuh, pasti beda pendapat. Tapi saya suka ikut baris turun ke bawah, itu konsepnya. Nah itu yang kita lakukan. Tapi mahasiswa masih sedikit apolitik. Selesailah saya perlu kerja. Perusahaan juga udah susah, orang politik udah susah bisnis ini. Orang udah tahu tidak bersih, udah susah. Saya kira makan gaji saja sudah, nggak usah macam-macam lagi. Ternyata Bang Yos butuh orang politik yang ngerti pemilu pilkada, yang ngerti keuangan dan jujur. Nggak ada ketemu, tadi cuma ada satu, si Ahok Bupati yang calon gubernur, dia nggak mau nyogok. Bang Yos keluar dari balai kota, dia bentuk Bang Yos Center. Saya lah yang orang. Jadi kalau zamannya di Alkitab Bang Yos Firaun, saya Yusufnya kira-kira gitu. Siapapun mau jenderal bintang 3, mau bintang 2, bintang 1, mau kolonel, siapapun mau keluar uang tanpa saya tidak bisa. Mereka boleh rapat sampai berbusa-busa, semua lihatnya ke muka saya. Ahok boleh kasih atau tidak? Kalau saya mengatakan ini pemborosan Bang, ini penipuan, ini bohong, ini pelacur politik, saya coret. Tidak bisa, karena tugas saya menghemat uang Bang Yos. Tetapi saya tidak pernah berpikir sejauh ini ternyata 10 tahun Bang Yos itu dikompres di 1 tahun saya kuliah di sana. Tapi caranya bagaimana? Nah teman-teman bilang masuk dulu ke DPR RI. Saya juga tidak suka DPR RI. Aduh, saya paling malas. Kalau saya berlamaran, saya ditaruhkan nomor 4. Padahal kursi dia cuma 3. 4 nama itu nama terakhir. Artinya pas saya mati 3 buat Golkar, 4 buat saya. Boleh stiker, bagiin kartu nama. Saya pengen ditakutin kan? Depannya
terkumpul, Demokrat menawarkan saya untuk maju Babel, tidak bayar. Saya tentu tertarik juga kan, KTP tidak terkumpul ini, karena kan saya diminta ke Babel. Kalau saya berambisi jadi gubernur, saya ke Babel, tidak terbendung saya. Untuk apa saya menyerahkan diri jadi seorang politisi? Saya masih ingat senat mahasiswa apapun tidak pernah ikut. Saya kalau lagi dosennya kosong tidak ada, saya ke nomor pilih semua. Karena saya suka berjuang, tidak sampai tidak apa-apa, tapi orang lain bisa lihat bahwa kita punya niat. Ini ada usaha sungguh-sungguh, pasti kita berhasil. Ini saya sekolah Islam sampai SMP. Saya cuma nggak bisa ikut FPQ, korban bersahadat aja. Karena pas KUA cuma itu aja katanya. Iya itu makanya nggak boleh. Ini kan gaya mahasiswa cerita apa adanya. Tapi jangan dicatat Om Jerekon itu, jangan bawa ngakarin KUA. Jangan itu lain lagi. Udah, ada yang mau beli, nggak apa-apa deh. Kalau udah mau beli nih, ya sudah saya tenang. Ini cerita waktu itu. Dekat Pak Jokowi dan saya. Lalu dipanggil, ditanya, saya mau pulang ke Babel, Golkar udah kasih. Karena kalau saya pulang, si incumbent kalah. Incumbent dari PBB pindah ke Golkar, jadi ketua. Jadi akhirnya tidak pulang. Nah, waktu saya dipanggil, kata Pak Prabowo begini, ini tugas negara Pak Ahok, terima atau tidak? Terus saya kenapa tertarik sama Gerindra? Karena kakaknya Pak Prabowo itu adalah caleg DPR PIB kita. Iya, di Kalimantan Tengah, kakak. Kenapa? Karena ada kedekatan PSI sama kita tuh agak sosialis kira-kira. Jadi sosialis asli atau tidak saya juga tidak tahu gitu. Wah, di DPR RI lumayan juga gaji. Ini tidak jelas, mana mungkin PDIP kasih saya sudah dengar PDIP mau kasih vote. Lalu kenapa saya terima? Saya hanya berpikir begini, ini tidak eksekutif. Saya kalah. Tapi kini saya menang. Minimal saya mengatakan waktu suruh mahasiswa mau berdebat dalam seminar, bukti ada partai Gerindra yang mencalonkan saya tanpa uang. Sudah, walaupun saya dipecat dari Golkar, minimal saya tidak kalah debat lagi sama kalian mahasiswa. Jadi tidak ada alasan kalian tidak mau jujur, tidak ada alasan untuk terus berjuang dengan alasan tidak ada partai yang mencalonkan. Sampai situ saja pikiran saya. Saya terima. Dalam proses tarik ulur memang tidak masuk akal. Tarik ulur akhirnya tinggal berapa jam diputuskan saya. Karena survei memang saya yang paling pantas mendampingi. Akhirnya saya dicalonkan. Nah, saya juga berpikir gak ada uang, gimana mau menang? Minimal sudah calon. Ini mahasiswa lebih susah lagi berdebat sama saya. Ini bukti orang jujur dicalonkan. Mereka kampanye sempat orang Gerindra syok sama saya. Tidak uang gak ada. Gimana bisa menang? Biarin. Bubaran itu pos itu Borobudur. Sempat bubaran. Saya tidak mau tahu. Tahu-tahu kita menang putaran pertama. Turun ke masyarakat, nggak mau bikin kopi, kita turunnya langsung bawa kartu nama. Ya saya hitung sehari ketemu berapa orang dari cara bagiin kartu nama. Pada ngumpul-ngumpul pakai kue cuma 50-60 orang. Besok partai lain datang kasih lagi kue. Saya datang kelompok ibu-ibu masuk ke gang atau kasih. Ini nomor handphone saya, kalau ada apa-apa SMS saya. Nah saya juga bersyukur saya diundang ke Amerika 2008. Karena saya bermain politik ini, saya pernah mau balon duk di Sumut. Mau tes, laku nggak orang bangun bensin? Saya lihat gimana cara Twitter, cara apa, gratis dikasih ke sana. Minimal sudah membuktikan orang jujur bisa masuk dan menang, walaupun menang putaran pertama. Apa yang terjadi? Contoh putaran kedua akan menang. Makanya itu subsidi BBM itu hanya membuat orang bisa beli 4 motor lagi. BBM seperti itu. Saya itu masih pada ya Pak ya? Iya.
Kayaknya Pak Ahok ini sudah makin imada sekali hatinya. Tapi sebelum menjadi imada yang betul-betul Ahok, boleh nggak pimpin kita salam Ahoy? Salam kita itu namanya Ahoy. Nah, coba pimpin kita salam Ahoy. Kita akan jawab semua Ahoy ya, oke? Harus diajarin dulu. Oke. Ada Suhoki sama Ahok yang dia sama-sama gendeng, satu Suhoki, satu Ahok. Oke, Ahok. Ahoy! Oke, terima kasih teman-teman. Pak Ahok, sebelum Pak Ahok kembali ke tempat duduknya, sini aja Pak, yang di mana-mana. Sebelumnya, dan 2 tahun kemudian, akhirnya kita bilang orang ini layak benar jadi gubernur. Dan ini kalian bersama. Mudah-mudahan jadi tahun, mudah-mudahan akhir sama Pak Jokowi ya Pak ya. Akur sampai akhir masa jabatan. Dan selanjutnya Pak Ahok, kami ingin memberikan suatu penghargaan yang besar kepada Bapak sebagai orang yang anggota kehormatan kepada Pak Wakil Gubernur Ahok. Sebelumnya Pak Ahok ini adalah satu-satunya. Mas Pri, mohon maaf ya Mas Pri. Oke, gimana? Sorry, silakan. Ahoy! Terima kasih banyak. Dan juga senior yang hadir. Jadi saya ingin memberi cerita sedikit bagaimana akhirnya badan pimpinan Sebagai anggota kehormatan Ikatan Mahasiswa Jakarta, organisasi yang sudah berdiri tahun 55 Pak, sudah lama sekali, 58 tahun, jauh lebih tua dari Bapak saya sendiri. Kami persilakan badan pimpinan untuk membacakan surat keputusan pelantikan Bapak Basuki Cahayapurnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta sebagai anggota kehormatan Ikatan Mahasiswa Jakarta. Bapak Ibu untuk bisa berdiri. Tapi jangan pelantikan anggota kehormatan Ikatan Mahasiswa Jakarta tahun 2013. Ikatan Mahasiswa Jakarta periode 2012-2013 tanggal 12 Juni 2012 menimbang bahwa Ikatan Mahasiswa Jakarta adalah sebuah organisasi mahasiswa lokal yang berasas kemahasiswaan dan kemasyarakatan, bahwa mahasiswa Indonesia sebagai pemikir pejuang serta pejuang pemikir menyumbangkan dharma baktinya bagi tercapainya cita-cita perjuangan bangsa dan rakyat Indonesia, bahwa Badan Pimpinan periode 2012-2013 tentang pengesahan pengurus Badan Pimpinan Ikatan Mahasiswa Jakarta periode 2012-2013 menetapkan melantik anggota kehormatan IMADA tahun 2013 Insinyur Basuki Cahayapurnama MM. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2013. Badan Pimpinan Ikatan Mahasiswa Jakarta periode 2012-2013. Ahoy! Nama Wakil Gubernur DKI Jakarta telah resmi menjadi bagian dari keluarga besar Ikatan Mahasiswa Jakarta. Terima kasih. Dan ini seperti dianggap aja dibaptis untuk kedua kali. Dengan ini, saya mau ngomong sesuatu. Dengan ini, Badan Pimpinan Ikatan Mahasiswa Jakarta periode 2012-2013 menganggap Insinyur Basuki Cahayapurnama Magister Manajemen menjadi anggota kehormatan Ikatan Mahasiswa Jakarta tahun 2013. Tolong kamera didorong. Ya. Oke. Ahoy! Oke. Ahoy! 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 Mas mau tidak ini satu kita. Oke, resmi. Oke. Banyak sekali orang-orang dari BP pada untuk Pak Wagub hari ini. Udah jangan lama fotonya cakep capek. Pada sebagai anggota IMADA ini buku wajib kami ambil. Benar-benar bisa dibaca. Benar-benar IMADA bisa masuk dalam era APBD 2014. Kalau kali itu anak jalanan, itu pas saya SMP. Makanya saya SMP pun sudah naik trial, naik hardtop. Satu lagi Arjuna Menjadi Cinta. Berarti dibangga. Saya mulai kehormatan jadi saya masuk di Madaro 68 saya jadi bersama Hadi, silakan Hadi tahun 79
7375 masa yang paling penting meneruskan hidup Masjid Mada. Karena ada pembentukan KLBI, saya Haji Azhar Haji, Robert Manusak dan Arnold biasanya di Pemda DKI mengatakan di muka para pimpinan kelompok Cipayung bahwa kalau Ini kenang-kenangan dari Teguh Rasa, foto, ngomong lagi. saya bikin di GDUI anak Imada semua. Saya lagi jadi ketua Imada, loh, Cil, kenapa anak Imada, lu ketua Imada nggak tahu? Teguh ini bukan urusan Imada, ini urusan UI. Lu kan Mustopo, gambar burung hantu gitu. Gila lu, baru saya masuk UI tahun 75. Ahoy! Oke, terima kasih Saudara Teguh, dan selanjutnya kita akan, karena hari ini adalah salah satu yang ada senior, ada mengambil untuk foto-foto untuk bisa memotong tutup bersama dengan pimpinan bertanda ibadah yang sukses masa lalu, saat ini, dan juga masa depan. Ketua Bang Pimpinan akan apa? Mari kita berdoa hati sambil kami badan pimpinan mewakili seluruh anggota Ikatan Mahasiswa Jakarta memotong tumpeng. Ahoy! Ini adalah tumpengan nasi pertama untuk Pak Ahok dari Ikatan Mahasiswa Jakarta. Sekarang Pak Ahok adalah keluarga besar kami, Pak. Jadi kalau kita bantu keluarga, ya nama-nama maksudnya ya. Tumpeng ini juga lambang dari diversity pluralisme apa yang selama ini kita berjuangkan. Jadi untuk Pak Ahok. Badan pimpinan terima kasih pada channel lain maka banyak di bidang pembinaan akan pada channel lain untuk memberikan tumpeng pertama pada Oke. Ya, Sesuai dengan kesepakatan. Pembalap memang kesepakatannya. Udah tua bukan apa? Tremor. Jangan ngomong dikit. Ini ulang tahun berapa nih? 58. Dan jangan lupa kita harus libatkan untuk mengawasi siapa depannya. Karena kalau sendirian mengawasi DKI baik bangsa semua susah. Teman-teman. Oke. Tepuk tangan dari saya, teman-teman semua. Oke, selanjutnya. Terima kasih juga kepada senioritas yang bisa terwujud. Terima kasih. Kami sangat senang. Ya, ini adalah Ibu Sudoyo yang mungkin sudah sangat terkenal. Oke, tepuk tangan untuk kue pertama dari Indonesia dan kemudian. Lanjut tepuk tangan. Oke, sambil teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Oke Pak. Oke. Sesuatu selanjutnya bagi Bapak teman Ibu tercantik. Oke. Ini adalah badan pimpinan Ikatan Mahasiswa Jakarta. Dan datang ke kantor Balai Kota. Ahoy! Terima kasih Pak Ahok. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Wakil Gubernur.
Dengan datang kasih surat aja ke lantai 2. Bebas. Buat Jimaya di foto Pak. Kau mesti janjian kita. Bareng ya, foto. Mau dah. Iya, aku iya. Tiga masih mampu di depan tamu. Ini Pak, bagaimana Pak melihat dari peran mahasiswa di Kota Jakarta dalam membantu pembangunan? Ya jujur aja bagi saya tuh kalau mahasiswa bergabung di IMADA ini sebenarnya kalau kita identikan tuh orang-orang yang pengen melakukan perlawanan pembaharuan saudara. Jadi sebetulnya waktu Pak Cil membuat Partai Indonesia Baru, Mujair Indonesia Baru, itu beliau saya dipengaruhi sekali dengan gayanya IMADA sebetulnya yang dibawa itu. Itu yang terjadi. Nanti kita bisa dengan Pak Teguh kan satu perlawanan. Mereka kita yakin bahwa para mahasiswa bisa terkonsolidasi dengan baik, tidak terprovokasi ya, tapi itu ngerti gitu loh. Misalnya seperti kasus BBM misalnya gitu loh. Substansinya bukan BBM naik, kita takut BBM naik akan mempengaruhi semua kesehatan, pendidikan, semua sektor naik. Nah kalau pemerintah bisa menjamin itu tidak naik, maka sebenarnya tidak ada masalah. Itu yang dikhawatirkan. Kenapa? Karena tidak ada kepercayaan. Maka kita butuhkan mahasiswa ini, mari kita berpikir jernih, kita bergabung dengan baik, kita diskusi, bukan karena emosi gitu loh. Nah kalau itu dilakukan, ini luar biasa. Gerakan IMADA ini dulu bayangnya bisa bertahan, dan IMADA selalu melahirkan orang-orang yang mau melawan untuk membawa perubahan gitu loh. Itu yang terjadi sebetulnya. Oke, Bang, kita dari IMADA kita bergeser ke masalah lain nih Bang. Waduk Fluid lagi nih Bang, warganya protes bilangnya mau mendudukin rumah abang segala macam, gimana gitu komentarnya? Saya udah ketemu beberapa warganya. Warganya itu cuma khawatir tidak dapat rumah. Makanya kami sekarang di Waduk Fluid kan ada LSM yang memaksa kami membagikan lahan Waduk Fluid kepada warga. Makanya mana bisa? Itu juga tanah hijau. Kalau itu dibagikan kepada warga, rumah susun dipinjamin sewanya dia jual. Jadi kita masih apa? Tidak bisa pembagian tanah. Itu bahasa revolusi Prancis. Rakyat tidak butuh ladang gandum, rakyat butuh roti. Jadi hari ini dibutuhkan oleh orang Muara Baru ini apa? Rumah susun. Maka kami akan membeli 2,2 hektar pabrik di Muara Baru. Kita akan bangun rumah susun. Dan Mogot kami segera bangun. Dalam 6 bulan, 7 bulan kita harapkan bisa jadi dengan minta perusahaan swasta, kan ada kewajiban NERE yang 20% dari bangunan untuk segera bangun. Maka kami lagi nawar lagi 4 hektar lahan di Muara Baru dekat luar Batang itu yang berhadapan dengan Pelabuhan Sunda Kelapa. Kita juga mau beli. Jadi ini yang penting gitu loh. Mereka mau pindah Bang? Mau pindah, bukti sekarang banyak orang Muara Baru di Marunda. Orang Fluid yang orang protes itu. Orang sana kerja datang ke Fluid lagi kerja naik bus. Ini yang protes kebagian itu adalah penyewa pemilik yang nyewain. Itu nyewanya melanggar aturan, pakai tanah negara tidak bayar, Anda nyewain tidak bayar pajak final 10%, lalu mau diganti dari mana? Banyak yang tersinggung bilang katanya abang katanya mereka komunis, mereka tersinggung. Saya tidak mengatakan mereka komunis. Saya hanya mengatakan ide Anda minta bagi lahan negara, bagi lahan orang kaya, itu ide komunis saya bilang. Kalau kami usir Anda tanpa menyediakan rumah susun, itu idenya kapitalis. Kita ini Pancasilais. Yang Anda dikasih rumah, dikasih isi. Saya bilang sama Bank Dunia, Anda ngajarin kami bayar itu pinggiran sungai. Dari mana? Saya kalau bangun rumah di tanah saya, Anda bongkar tidak dibayar. Kenapa saya bangun di tanah orang, tanah negara, waktu bongkar mesti bayar? Dari mana Bank Dunia ngajarin? Makanya saya bilang Bank Dunia pulang kampung sana kamu. Jadi ngawur semua itu Bang. Pulang kampung saya bilang kamu. Ajarin saya di negara mana yang ada sedia rumah susun, kasih dia isi, kasih dia kerjaan. Kita Marunda ini kita mau bebaskan 700 hektar. Kenapa? Karena di sana itu ada kawasan berikat Nusantara. Jadi kita punya konsep dapat gubernur pindahkan orang dapat rumah juga dapat 500 hektar untuk kawasan ekonomi khusus. Di sana akan ada New Tanjung Priok di Kalibaru. Ada lagi pelabuhannya KBN. Jadi orang kerja ke situ bikin jembatan nyebrang kepada BKT itu ke kawasan industri di Bekasi. Jadi itu yang akan mengurangi macet juga. Orang kerjanya dekat, ada rumahnya. Yang tidak mau siapa? Yang tidak mau yang tuan tanahnya.